kembali lagi bersama saya Rika di podcast TPW yang akan membahas beragam tema. Kali ini saya kedatangan seorang aktivis pemuda, Kang Ivan Al-Ghifari. Selamat menjelang siang, sore. Siang menjelang sore. Iya betul, siang menjelang sore. Kang Ivan, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Sekalipun dari pagi alhamdulillah kita sudah berhenti terus bergerak dan ketemu banyak orang, tapi alhamdulillah pada kesempatan sore ini saya bisa menyempatkan di podcast TPW. Oh luar biasa ya. Terima kasih juga nih untuk kehadirannya di podcast TPW. Nah Ivan, ini kayaknya sesuai deh, aktivis. Barusan kan sampaikan kita selalu beraktivitas, bersilaturahmi, ya kan. Sebenarnya untuk label aktivis pemuda itu sendiri, apa sih tujuan yang ingin akan capai dari itu tadi, dari silaturahmi itu? Ada nggak sih tujuan ada target nggak sih, gue harus begini nih gitu? Satu kan yang namanya silaturahmi itu juga salah satu kewajiban kita sebagai manusia, dan itu juga disarankan dan dianjurkan oleh agama. Selain silaturahmi itu kita lebih memperkaya jaringan, juga menambah rekan, saudara, sahabat. Silaturahmi juga bisa istilahnya bisa jadi panjang umur dan juga tambah rezeki. Betul, setuju sekali. Ya kan? Iya betul. Daripada sekarang kita nongkrong di kafe atau di mana ngopi, lebih baik kita silaturahmi ke rumah teman. Minimal kopi kan gratis. Cakep. Jadi gratis dong kalau gitu. Enggak juga ya. Nah, katanya ini akan masih aktif juga ya di KNPI gitu ya? Ya, alhamdulillah saya periode ini masuk dalam jajaran struktural DPD KNPI Kota Sukabumi. Posisi saya sebagai wakil ketua di situ. Dan sama Haji Aun ya? Ya, bersama Kang Haji Aun, Kang Nurul Zaman Hadi. Alhamdulillah lah di KNPI juga semakin banyak warna, semakin banyak istilahnya rekan-rekan yang tentunya dari kalangan yang berbeda, tidak hanya sebatas kelompok yang selama ini selalu berbarengan dengan saya terus, tapi ada dari kelompok-kelompok yang lain, karena memang KNPI itu kan wadahnya organisasi, wadahnya pemuda di situ gitu ya. Jadi istilah bahasanya KNPI itu adalah kawah candra di mukanya pemuda. Jadi dari berbagai macam latar belakang organisasi agama ada di situ. Bhinneka Tunggal Ika ya? Oh iya, Bhinneka Tunggal Ika. Sempat kemarin kita sounding Ketua KNPI Kota Sukabumi, hanya saja beliau berhalangan hadir karena ada harus mendadak ke Jakarta. Jadinya pending ya. Nanti ditunggu ya Ketua KNPI Kota Sukabumi Haji Aun untuk hadir di podcast. Saya belum mewakili sebagai KNPI ini. Tapi lebih kepada aktivis pemuda. Jadi saya pengen tahu sih pemuda-pemuda di Sukabumi aktivitasnya apa aja. Nah, akan yang mewakilinya gitu. Kan untuk ini nih, kita kan melihat sekarang lagi musim pilkada. Ya, kita tidak bicara politik di sini, tapi lebih kepada kita sebagai pemerhati. Sebenarnya sejauh mana sih Kang untuk pilkada tahun ini ya, periode tahun ini ya, seperti apa sih dalam kacamata Akang sebagai pemuda di Kota Sukabumi? Jadi bingung saya juga ini, kalau dikatakan pemuda, saya sudah tidak muda lagi, tapi semangat masih muda kan? Insya Allah kalau semangat masih muda. Ya, yang betul penting itu semangatnya. Iya, dibilang aktivis juga, waduh. Begitu sangat luar biasa gitu kan. Saya hanyalah orang biasa yang sukanya istilahnya berdiskusi dengan sharing dengan siapapun itu. Kalau bicara latar belakang saya, ini lebih pada pergerakan ideologi kalau saya kan. Tapi dengan dengan posisi hari ini saya berada di tengah-tengah teman-teman yang memang berbeda latar belakang. Secara otomatis saya juga harus menyesuaikan bagaimana saya harus memulai dan pola berdiskusi dengan teman-teman yang yang berbeda latar belakang dari organisasi saya yang sebelumnya saya seperti apa dan bagaimana. Dan beragam kepentingan ya. Beragam kepentingan. Yang jelas tujuan saya hanya satu, silaturahmi.
mengenal banyak orang dan coba ingin saya menyelami apa sih sebetulnya yang menjadi beban serta harapan generasi muda Kota Sukabumi khususnya gitu kan. Apalagi tadi disampaikan dengan momen pilkada periode ini begitu banyak ternyata harapan-harapan generasi muda. Iya, betul. Tentunya mereka ingin adanya sebuah perubahan, bagaimana juga pemuda bisa terfasilitasi kepentingannya, betul. Bisa bebas berekspresi, tentunya ekspresi yang harus dilakukan, tentunya ekspresi yang ke arah yang lebih positif gitu kan. Ya juga peranan mereka dan kehadiran mereka, karena dari periode ini milenial ataupun kalangan muda ini mendominasi, bahkan lebih dari 50% hak pilih gitu kan. Sudah barang itu saya yakin bahwa generasi muda hari ini juga menjadi bidikan, menjadi target sasaran orang yang hari ini berkepentingan di pilkada Kota Sukabumi itu sendiri. Ya mudah-mudahan lah, dengan harapan saya, terlepas mereka mau mengarah pilihannya itu kemana, mereka lebih mengidolakan siapapun wali kotanya nanti, wali kota yang baru bisa lebih ekspresif dan lebih memahami karakter pemuda dan lebih bisa memfasilitasi kepentingan-kepentingan mereka. Dan saya yakin generasi muda Kota Sukabumi ini begitu banyak gitu kan, anak-anak muda yang kreatif, anak-anak muda yang inovatif gitu kan, Gen Z ya itu dia lah. Makanya setelah kita banyak berdiskusi dengan teman-teman tersebut, harapan mereka terhadap hasil pemilihan kepala daerah ini begitu diharapkan. Oke, Kang, saya kepo nih ya. Tadi nyambung ke yang Akang berada di organisasi ya, KMPI. Nah, di KMPI sendiri Kang, ada berapa jumlah organisasi kepemudaan sih di Sukabumi ya, khususnya Kota Sukabumi ya. Nah, itu ada berapa sih Kang? Kalau berdasarkan hasil musda tahun kemarin, jumlah organisasi kepemudaan di Sukabumi yang terhimpun di KNPI ini kurang lebih 90-an lah ya. 90 lebih lah, hampir 100-an gitu kan. Hampir 100-an. Nah, makanya ada sebuah konsekuensi yang mana di saat ketua terpilih berdasarkan musda itu sendiri pun ini harus mengakomodir semua kepentingan yang ada di KNPI itu sendiri yang tergabung, organisasi pemuda yang tergabung di KNPI itu sendiri. Nah, sejauh itu terakomodir? Secara keseluruhan sih tidak mungkin juga. Tapi minimal dari sekian jumlah OKP atau organisasi kepemudaan itu sudah ada keterwakilannya. Nah, boleh dong nanya sedikit tentang internal di KNPI. Program apa sih yang sekarang sedang dijalankan oleh KNPI Kota sendiri? Ini pertanyaannya seolah-olah saya itu mewakili KNPI. Tidak. Padahal saya bukan tidak mewakili KNPI. Tidak, kan saya kata gini, karena judulnya kan aktivis pemuda, wajar dong kalau saya tanya, apalagi akan berada di dalam organisasinya sebagai wakil ketua yang mewakili Haji Aun, tapi tidak konteksnya tidak bicara pure KNPI, hanya saja saya pengen tahu nih, karena apa? Nanti berhubungannya dengan gini, program dari KNPI itu menyerap nggak sih komunitas-komunitas di bawahnya itu loh, khususnya pemuda ya. Nah itu coba tanya. Saya tanya hari ini bicara program KNPI, apakah berjalan atau memang sebagai wacana aja? Ya. Alhamdulillah kalau selama ini yang saya tahu di KNPI ini juga kan ada beberapa bidang ya, ada beberapa bidang. Sebetulnya bidang saya di KNPI ini menyangkut program dan yang ada kaitannya dengan pertanian, perikanan gitu kan. Karena memang hobi saya tuh sebenarnya di situ. Oh, jadi petani ya. Nah, petani. Jadi pemuda petani ya. Nah, sekalipun di Kota Sukabumi ini lahannya pertanian juga kurang ya. Banyakannya aspal. Itu kan jadi lahan pertanian ini berubah jadi pembangunan. Berubah jadi interior perumahan kan gitu ya. Betul. Gitu kan. Jadi alhamdulillah kalau di KNPI kan yang saya bilang tadi ada beberapa bidang, khususnya ya intinya bidang tersebut disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di Kota Sukabumi itu sendiri. Dan saya rasa
sekalipun belum 100%, bidang-bidang tersebut alhamdulillah sudah berjalan gitu kan. Karena memang priorisasi kita untuk saat ini tuh sebetulnya belum lama gitu, baru kurang lebih satu tahun lebihan lah, sehingga dari beberapa bidang yang ada di DPD KNP ini juga belum bisa berjalan maksimal karena berkaitan juga dengan kondisi Kota Sukabumi yang menghadapi pesta politik ini dengan pilkada ini sudah 2 kali. Kemarin kan pileg, pilpres, sekarang kita berhadapan dengan pilkada dan pemilihan gubernur. Gitu kan. Nah ini juga menjadi tantangan besar bagi generasi muda, bagaimana generasi muda tersebut itu bisa melakukan dirinya, menumpahkan pola pikir serta mindset politiknya gitu kan, di dalam event serta momen-momen politik itu sendiri, sehingga secara struktural organisasi di KNP ini, kalaupun pertanyaannya tadi program konkret apa yang sudah dilakukan, ya saya rasa belum dirasa maksimal itu karena memang ada momen-momen terjeda belum lagi kan sebelumnya juga kita tahu sendiri lah ada COVID dan lain sebagainya. Ya, saya berharap priorisasi KNPI periode ini bisa menuntaskan semua program yang sudah menjadi rancangan, yang sudah menjadi kesepakatan dalam pembahasan musyawarah kerja gitu kan yang ada. Oke, kita tinggalkan program KNPI, kita langsung nanti tanya aja kepada ketua KNPI. Ada yang lebih kompeten. Ada yang lebih kompeten. Salah saya nanti pecat. Kita undang nanti ya Kak Haji Aun, ditunggu. Nah, kita beralih. Sukabumi di kacamata akan seorang aktivis muda seperti apa hari ini ya, bicara hari ini tentang Sukabumi. Di luar politik, di luar apapun itu, bicara kota Sukabumi hari ini. Kota Sukabumi adalah tempat kelahiran saya dan saya dilahirkan asli berarti ya? Di Sukabumi asli. Ada ketertarikan dan begitu menariknya Kota Sukabumi sehingga saya dipaksa untuk tidak keluar dari Kota Sukabumi. Dipaksa untuk tidak keluar. Dipaksa untuk luar biasa itu. Nah, ini sebuah tuntutan besar bagi saya khusus sebagai orang Kota Sukabumi di saat infrastruktur pembangunan dan lain sebagainya ada perkembangan yang sangat luar biasa melalui program melalui program bantuan dana provinsi, begitu pun juga dengan anggaran pusat dan lain sebagainya. Salah satu contoh adanya tol Bocimi, kan, yang mungkin sebentar lagi juga akan nembus Lampung ke Kota Sukabumi. Nah ini menjadi perhatian saya di saat infrastruktur itu sendiri sudah rampung masuk ke Sukabumi. Nah, yang jadi pertanyaannya, apa yang akan dilakukan oleh orang Sukabumi? Apakah kita sudah siap? Nah, itu dia pertanyaannya. Infrastruktur sudah mulai merata seluruh wilayah yang ada di Kota Sukabumi, dari ibu kota Jawa Barat juga Bandung, dari ibu kota negara juga Indonesia Jakarta. Itu sudah mulai akan terselesaikan periode ini. Ya, yang jadi pertanyaan setelah itu selesai, kita sebagai orang Sukabumi mau ngapain? What can I do gitu ya? What can I do? Itulah jadi pertanyaan besar, dan itu menjadi saya dipaksa untuk tidak keluar dari Kota Sukabumi. Ya artinya kita masih banyak lah PR yang memang harus kita kerjakan untuk Kota Sukabumi, sehingga di saat infrastruktur itu terselesaikan dengan baik, ya kita sebagai orang Sukabumi khususnya jangan menjadi tamu di rumah sendiri. Betul, setuju. Kan gitu. Inilah harus banyak kita diskusi dengan kalangan-kalangan, karena kalangan muda inilah adalah generasi yang akan meneruskan. Ya, regenerasi ya. Yang akan meneruskan periode-periode yang akan datang, ini lahir dari generasi itu. Saya dengar juga akan ini di kampung halamannya sebagai tokoh ya. Waduh. Tokoh RW katanya, Bapak RW ini. Padahal masih muda loh usianya. Semangatnya ya. Semangatnya masih. Nah, Kang, di internal Akang sendiri itu masuk kota ya? Masuk wilayah kota. Nah, bagaimana sih kota
di pinggiran ya, perbatasan atau gimana sih tuh di daerah Akang ini? Disebut pinggiran juga enggak. Ya. Kelurahan Gunung Puyuh kan masih termasuk kategori kota lah ya, enggak pinggiran amat gitu kan. Aduh, ini ada tendensi ini pertanyaannya. Ya, saya dikatakan orang pinggiran kota ini gimana? Enggak, perbatasan. Katanya kan Akang adanya di pinggir saya yang di villa itu apa? Villa. Yang rumah itu villa pas di situ kan? Enggak, di gunung. Nah, itu pikir saya kan di situ. Oh, bukan. Jadi di Gunung Puyuh, salah bahasa. Asumsi saya salah. Nah, Akang nih sebagai saya bicara tokoh di KRW-nya ya. Saya pengen tahu sih sejauh mana sih tugas dari seorang RW itu seperti apa sih kan? Pengen tahu nih, tidak hanya melulu istilahnya menertibkan ronda dan sebagainya kan, pasti ada dong tupoksi seperti apa sih gitu untuk bagaimana mungkin di kampung halaman harus begini harus begitu. Nah, coba tolong seperti apa sih? Jabatan RW ini adalah jabatan amanah ya. Iya, betul. Sekecil apapun jabatan yang diberikan kepada kita ini adalah amanah. Dan itu dipilih warga kan? Dan itu dipilih warga. Oke, itu berarti amanah benar. Artinya ada beban yang apa istilahnya saya bawa sekalipun. Mungkin bukan beban ya, lebih ke tanggung jawab. Tanggung jawab. Kalau beban kayaknya Akang nggak ridho. Oh iya. Tanggung jawab. Ada tanggung jawab yang dititipkan oleh masyarakat kepada saya. Bagaimana saya bisa memimpin sebuah komunitas kecil, gitu kan? Dan bagaimana tanggung jawab saya itu bisa terlaksana dengan baik karena ini amanah dari masyarakat. Saya bilang tadi sekecil apapun amanah ini tetap harus dijalankan. Sebetulnya sih lebih pada dasarnya tes aja, gitu kan? Bagaimana sih kemampuan seorang Ipan Algifari ini, gitu kan? Di saat orang di luar itu berbicara Ipan ini banyak jaringan akses komunikasinya luas kemanapun, tapi tes bagi saya untuk memimpin sebuah wilayah yang kecil, komunitas yang kecil yang disebut rukun warga, seorang Ipan bisa atau tidaknya gitu. Sebetulnya itu belum tentu yang hari ini nyalonkan jadi wali kota itu belum tentu pernah ngalaman jadi RT jadi RW. Ya kan? Nah, kalau saya ditakdirkan Allah periode berikutnya entah periode yang keberapa saya jadi wali kota, saya bangga bahwa saya pernah jadi wali kota kecil sebelum menjadi wali kota yang besar. Memimpinnya dari memimpin yang besar. Kan gitu. Ini tes case, mampu tidak sebelum kita memimpin kota yang memimpin wilayah yang lebih besar, itu kan kelompok massa yang lebih besar, kita harus mampu juga mengelola ataupun apa istilahnya menjalankan tanggung jawab sekalipun skala kecil itu sendiri. Pun sekalinya bukan hanya sebatas apa ya istilahnya kalau saya katakan pengabdian sih ya. Lebih ke pengabdian kalau di RW itu. Gitu kan. Maka tidak begitu banyak juga orang yang berminat jadi RW. Padahal kampanyenya gratis. Oh gitu. Oh iya, nggak harus cari investor, nggak harus cari bohir gitu kan, nggak harus juga bayar kendaraan gitu kan. Nggak harus rekrut tim gitu ya. Kalau tim sukses pasti ada lah. Minimal istri saya dan anak saya jadi tim sukses. Keluarga gitu. Ya, keluarga. Dan juga ya tadi itu gitu kan, apa istilahnya dari nilai pengabdian itulah. Maka saya berperan di kampung sendiri itu sebagai Ipan sebagai manusia. Kita memberikan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk warga. Sudah barang tentu itu. Jadi artinya saya memposisikan tadi bahwa saya ini orang biasa. Sekalipun saya diamanahkan oleh masyarakat untuk memegang kendali di daerah tersebut, tapi ya saya hanyalah orang biasa yang tentunya mengolah wilayah kecil saja saya masih butuh rekan, saya masih butuh partner, saya juga masih butuh dorongan serta support dari warga yang lain gitu kan. Untuk kesuksesan sebuah program, sekalipun konsep penataan, konsep pembangunan kita luar biasa, kalaupun toh memang kita tidak didukung, tidak disupport oleh masyarakat sekitar, juga bohong dikata bahwa konsep kita ini bisa berhasil atau tidak. Itu satu. Yang kedua, saling mengisi, saling melengkapi ya. Satu itu yang kedua bahwa RW, RT ini juga menjadi ujung tombaknya pemerintah kota khususnya yang tingkatan
di atas dari RW itu kan ada kelurahan, ada kecamatan langsung. Dan RW adalah posisi RW juga sebagai mitra dikatakan, bisa dikatakan seperti itu. Bukan anak buahnya lurah, bukan anak buahnya kecamatan, apalagi anak buahnya RT RW inilah yang bisa membantu tupoksi dari kelurahan dan kecamatan. Oh iya, karena ujung tombak tadi itu tidak mungkin program pemerintah daerah, ya kan, yang turun ke kecamatan, ke kelurahan, ke masyarakat itu bisa sampai, kalaupun memang setingkatnya itu tidak bisa bersinergi dengan setingkat yang lebih di bawahnya. Dan yang perlu diingat bahwa posisi RW juga bukan jabatan politis. Iya, bukan. Sekalipun ya kita dipilih oleh warga. Tapi jabatan amanah itu. Amanah. Pure amanah ya. Amanah. Kadang kan mohon maaf gitu kan, RW ini juga suka kadang-kala dijadikan alat politik. Betul. Gitu kan, bagi orang yang berkepentingan secara politik. Betul. Padahal kan memang nyata itu seperti itu. Nyata seperti itu, tapi alhamdulillah kalau RW IPAN tidak bisa dikendalikan oleh cakep. Catat ya, catat. RW IPAN hanya bisa dikendalikan oleh hati nurani. Idealis. Di saat masyarakat punya keinginan, di saat masyarakat punya harapan, itulah yang bisa dan mampu mengendalikan seorang. Cakep. Tolong dicatat ya warga Gunung Puyuh. Tapi jujur gitu kan, tidak semudah itu juga. Kita berhadapan dengan berbagai macam karakter. Iya, kepentingan. Dengan berbagai macam ego dan lain sebagainya. Jadi sangat terasa gitu kan, di saat bersentuhan dengan warga itu sangat terasa gitu kan. Iya. Bagaimana kita berdinamika, bagaimana kontraproduktif, dengan berbeda keinginan, berbeda keharapan, berbeda mindset dan lain sebagainya sulit. Iya, betul. Juga posisi RW maupun RT juga bisa tidak dikatakan mudah. Kalaupun toh memang dasarnya bukan dari pengabdian itu sendiri, ya udah. Seperti apalah. Berarti yang saya berikan titel kepada Kang Ivan sebagai aktivis muda ini luar biasa loh. Diberikan amanah sebagai RW juga, gitu kan? Terus di kepemudaan sendiri pun selalu menjalin silaturahmi tanpa batas. Yang saya lihat ya suka warwiri kan kemana-mana. Nah, Kang, bicara tentang Sukabumi kan kecil ya Kang ya, dibanding Kabupaten Sukabuminya. Istilahnya mah apa ya? Jadi untuk wisatanya sendiri Kang. Ini buat diminum atau pajangan? Enggak, boleh diminum. Bukan properti bukan? Saya tadi nggak menawarkan tuh, takutnya lagi ngomong jadi nggak ini. Silakan diminum dulu Kang Ivan. Lanjut ya sambil minum deh. Kang Ivan, apa tadi yang saya sampaikan? Kota Sukabumi itu kecil. Untuk wisatanya sendiri Kang, seperti apa sih di pandangan Kang Ivan? Karena apa? Kita pelabuhan adanya di kabupaten, situ gunung adanya di kabupaten, ya kan? Terus Sukabumi, kota Sukabumi punya apa? PH juga maksudnya kabupaten kan setelah Bintana. Nah, begitu kecilnya kota Sukabumi ini. Nah, akan melihat seperti apa sih untuk wisata di kota Sukabumi khususnya, jangan bicara kota dan kabupaten, tapi kota Sukabumi ini. Dari sisi wisatanya ya. Begitu banyak kebetulannya podcast hari ini. Kenapa tuh? Kalau boleh dikatakan, saya juga salah satu pelaku. Ya kan? Tuh kan pelaku terus, emang pelaku nih. Tapi bukan kriminal ya. Oh, iya. Insya Allah positif. Saya juga salah satu pelaku penggiat wisata daerah. Oke. Khusus kota ya? Cuman mungkin itu ada di kabupaten. Oh, oke. Tapi kabupatennya bukan yang jauh-jauh lah ya. Masih seputaran kota Sukabumi. Kebetulan kita punya banyak partner di wisata tersebut, guiding, terus juga penyedia jasa-jasa wisata ya, bukan penyedia jasa tanda kutip bukan. Penyedia jasa wisata yang alhamdulillah itu banyak berkembang di wilayah kabupaten yang tepatnya ada di situ gunung dan juga di Pondok Halimun, lebih ke outdoor, lebih ke indoor ya. Dan itu ada beberapa titik yang kita lakukan bersama tim, dan kebetulan tim kita ini juga tim itu maksudnya komunitas. Okay. Komunitas, karena memang kerja-kerja seperti itu juga nggak bisa dikerjakan oleh individu sendiri. Karir ya, nggak bisa solo karir ya. Bisa solo karir, tetap harus teamwork yang bekerja. Juga ada beberapa lokasi yang sudah mampu
tim kita ini buat di Kota Sukabumi khususnya. Maka dari itu ambisi saya di saat kita berhasil di beberapa titik pengembangan wisata, nah ini juga ingin coba alihkan konsep itu pengelolaan wisata di Kota Sukabumi. Jadi saya berharap ada, ya bukan sombong lah ya, bukan ujub diata kabur, ada beberapa titik lokasi wisata yang sudah kita kembangkan di Kabupaten Sukabumi. Ini kita sedang mencari celah konsep tersebut bagaimana bisa kita pakai dan kita terapkan itu di Kota Sukabumi. Ya. Di antaranya Kota Sukabumi banyak yang perlu kita olah dari sisi wisatanya, gitu kan. Beberapa titik juga yang sebetulnya kalau dimaksimalkan, pertama dari sistem penganggaran daerah, beberapa wilayah di Kota Sukabumi ini juga sudah layak sebetulnya dijadikan wisata, gitu kan. Apa istilahnya, pemerintah bisa memfasilitasi kreativitas orang atau masyarakatnya yang punya keinginan pengembangan terhadap wisata tersebut. Jadi pelaku-pelaku usaha juga tidak disupport oleh oleh pemerintah daerah. Di lokasi Kibitai sebetulnya bisa menyerap tenaga kerja masyarakat sekitar, gitu kan. Ya dengan dikembangkannya wisata tersebut masyarakat juga diuntungkan secara ekonomi kan. Bisa buka warung, minimal dagang kopi ataupun apa seperti apa dan bagaimana. Angkutan umum juga bisa berfungsi kembali ke daerah tersebut. Jelas ini menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan ekonomi masyarakat juga. Kan gitu. Dan saya yakin potensi-potensi wisata yang ada di Kota Sukabumi itu bukan hanya potensi alam saja. Termasuk banyak spot-spot untuk kuliner kan gitu. Bahkan juga wisata-wisata religi, wisata-wisata sejarah. Sukabumi ini berpotensi banget. Hanya saja dukungan dari pemerintah daerahnya harus maksimal. Betul, setuju saya. Kalau pemerintah di khususnya Kota Sukabumi, siapapun nanti yang menjadi wali kota kita, pemimpin kita di Kota Sukabumi harus lebih baik. Kembali ke laptop, kembali ke The Portal tentunya ya. Kita tadi sudah membahas itu tadi ya, dengan judul beragam tema kita sudah bahas seni budaya. Ini kita mewakili orang-orang seniman dengan kita kan jalurnya broadcast nih, tapi masuk menjadi bagian dari seniman dong. Karena yang kita jual ini jasa. Nah, seperti apa nih pandangan Akang terkait seni budaya di Sukabumi khususnya? Kan banyak komunitas wadah-wadah seni ya, tapi sepertinya tidak, ya itu tadi kembali tidak terfasilitasi atau memang tidak dirayu oleh pemerintah atau memang seperti apa, saya bingung. Kayak sepertinya curhat. Curhat banget. Nah inilah mewakili kembali. Ya, Sukabumi juga kalau kita lihat dari aspek seni dan budaya sangat syarat dengan kebudayaan. Syarat dengan seni. Kota Sukabumi selain banyak kreator-kreator yang kreativitas kreator gitu. Betul. Sama halnya juga podcast kan gitu kan. Seperti di portal ini Seperti di portal ini bisa jadi salah satu flight project. Betul. Kreativitas itu sendiri bukan hanya berdasarkan budaya, bukan hanya sebatas kesenian tradisionalnya gitu kan, tapi di portal ini juga bisa menjadi bagian dari seni itu sendiri gitu kan. Nah, berbicara seni dan budaya, Kota Sukabumi sekalipun statusnya hari ini adalah kota, gitu kan. Syarat akan nuansa budaya itu sendiri banyak. Seni ataupun budaya yang wajib dan perlu kita kembangkan. Sehingga Kota Sukabumi ini memiliki ciri. Ada ciri khas Kota Sukabumi itu dari sisi budayanya gitu apa gitu kan ya. Padahal banyak. Yang bisa digali ya. Banyak yang bisa digali gitu kan, kesenian istilahnya. Bahkan saya pernah mendengar bahwa di Kota Sukabumi itu ada dalang bukan dalang kerusuhan, wayang golek gitu kan, ataupun sinden, legenda yang melegenda, Sigereulung naon lah namanya gitu kan. Terus juga banyak paguron yang sifatnya itu menjurus ke kesenian gitu. Sari Asih dulu. Sari Asih terus dan sebagainya. Sri Asih bukan Sari Asih. Sri Asih.
gitu kan. Nah, Sri Asih. Nah, ini kemana? Iya. Ya kan? Kemana? Dia kalau 5 tahun ke belakang ada potensi kesenian itu dikembangkan. Salah satu contoh seni bela diri silat gitu kan. Silat. Karena wali kota periode yang lalu itu ketua IPSI gitu kan. Jadi ada ekstrakurikuler gitu kan. Di tiap sekolah itu ada. Di setiap sekolah diwajibkan seluruh siswa dan siswinya itu mengikuti ekstrakurikuler. Karena pencaksilat termasuk bagian dari budaya ya. Termasuk seni dan budaya. Seni dan budaya gitu kan. Seni dan budaya. Jadi kita bicara kota Sukabumi mau dari aspek wisatanya, seni dan budayanya, pengembangan wilayah kota, infrastruktur dan lain-lain, itu kembali ke kebijakan pemerintah daerah itu sendiri. Jangan sampai pemerintah daerah itu sendiri ini bahkan apa istilahnya ya, ada sikap, menunjukkan sikap yang tidak suka dengan seni dan budaya gitu kan. Apa istilahnya yang disebutnya itu apa? Apatis terhadap budaya itu sendiri gitu kan. Padahal ya orang Sukabumi harus mencerminkan bahwa dia itu sebagai orang Sukabumi. Kan gitu. Dari tutur bahasanya saja orang Sukabumi sudah memiliki ciri khas. Ya. Budayanya seperti apa gitu kan. Galelis dan ramah. Galelis dan ramah. Itu sebetulnya yang memaksa saya untuk tidak keluar dari Sukabumi. Jadi galelisnya ini. Jadi terkelepek dengan keramahannya. Dan itu benar loh, Kang. Saya sudah testimoni beberapa circle atau relationship saya di luar kota Sukabumi itu, asumsi mereka itu terkait kota Sukabumi itu ya itu tadi. Udah gelis, ramah, cina gitu. Jadi, itu masuk budaya nggak? Masuk dong. Masuk ya? Lah iyalah. Masuk dong, karena itu harus kan dibudayakan. Harus dibudayakan juga. Kalau dibudayakan itu kembali ke personal masing-masing. Kang, apa sih bicara secara keseluruhan ya Kang? Harapan untuk Sukabumi ke depan. Ya. Siapapun pemimpin kita ya yang terpilih nanti, harapan kota Sukabumi. Ada narasi dari visi misinya itu pengembangan ekonomi, ya kan? Iya. Pendidikan dan lain sebagainya. Nah, salah satu pengembangan ekonomi itu tadi unsur budaya apakah tidak termasuk di dalamnya? Ya, menjadi bagian dari. Bisa menjadi bagian dari pengembangan ekonomi. Wisata apa lagi? Kan gitu. Jangan sampai konotasi yang berbeda, ya kan? Mindset orang ke Sukabumi itu apa gitu kan? Selalu jangan selalu dikaitkan dengan hal-hal yang negatif saja. Padahal ya kita sebagai orang Sukabumi begitu banyak hal-hal positif yang bisa dikembangkan. Ya. Kalau kita bicara seni budaya, bicara wisata dan lain sebagainya, yaitu tadi kita hanya sebagai masyarakat hanya bisa melihat, menonton, memperhatikan, kan gitu. Kebijakan lebih jauh kan itu ada di pemerintah daerah karena berkaitan dengan anggaran dan pengembangannya itu tidak terlepas dari anggaran yang disediakan oleh pemerintah itu sendiri. Nah, pesan moral untuk pemuda khususnya kota Sukabumi apa sih? Terus berpikir positif, berinovasi, tingkatkan inovasi, kembangkan kreativitas, masa depan tidak menunggu dari tidak menunggu hasil dari arahan serta kerja keras orang. Gitu kan? Jadi kalau kita berharap masa depan kita raih oleh diri kita harus meraihnya dengan kita harus meraihnya dengan cara serta upaya yang maksimal. Apa yang kita bisa kita lakukan. Yang jelas gali semua skill yang jelas koridor dari aspek positif dan negatifnya pun harus diperhatikan lebih jauh. Karena masa depan kita tidak tahu bakal jadi seperti apa. Betul. Nah, masa depan nanti itu ditentukan oleh diri kita sendiri dari sejak sekarang. Kalau mampu kita meraih hari ini, kalau kita mampu berpikir positif, insya Allah hasilnya pun positif. Kalau saya selalu berbicara ke teman-teman, bila mana kita punya tujuan yang bagus, yang baik, maka lakukanlah dengan cara-cara yang baik. Kan gitu. Kalau kita punya
keinginan dan tujuan yang baik, kalau kita tidak dilakukan dengan cara-cara yang baik, jangan pernah berharap hasilnya pun akan menjadi baik. Setuju. Baik sama dengan baik. Yang penting pikiran kita ini harus lebih maju. Ya. Positif thinking. Positif. Semangat anak muda. Oke, Kang Ivan, terima kasih banyak telah hadir di podcast The Portal. Sampai ketemu lagi di. Dan harapan besar saya, The Portal ini bukanlah menjadi satu-satunya yang ada di Kota Sukabumi. Betul. Saya yakin kreativitas orang Sukabumi pun bisa lebih diperkembangkan. Dan ini juga perlu perhatian pemerintah daerah. Gitu kan. Perlu pemerintah. Oh iya betul. Betul. Oke, gitu kan. Terima kasih Kang Ivan untuk The Portalnya. Oke, terima kasih selalu sudah menonton TPW. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam TPW.